لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ayuhal ikhwah, ada ayat-ayat yang menyentuh pada diri seseorang dan berbeda satu dengan yang lain. Ambil contoh misalnya Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, kalau bukan karena ayat itu, aku tidak akan sampaikan hadis-hadis Nabi satupun. Gitu. Berarti beliau tersentuh dengan ayat itu. Ada lagi Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu hampir pingsan ketika seseorang membacakan satu ayat, menyentuh beliau. Tentu ini bukan setiap saat, ya. Nah, ada sebuah hadis yang umumnya para sahabat, tabi'in terkesan dengan hadis ini, gemetar dengan hadis ini. Bahkan Abu Idris Al-Khawlani itu berlutut ketika menyampaikan hadis ini. Sebuah hadis adib yang berisi bagaimana kecilnya kita, bagaimana kita berbuat ketaatan, melakukan amalan-amalan saleh, tetapi kalau Allah mau sesatkan kita, sesat kita. Kalau Allah berikan hidayah kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan begitu pula sebaliknya. Iya, saya bacakan hadis ini. Ini sahih, ya, riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah. Nama dari Abu Dzar, nama yang kurang terkenal, lebih terkenal kunyahnya, sama dengan Abu Bakar, Abu Hurairah. Namanya tidak terkenal, lebih terkenal kunyahnya. Beda dengan Umar, Utsman, Ali. Kunyahnya tidak terkenal, lebih terkenal namanya. Dan itu tidak masalah. Bukan berarti Ali, Utsman, Umar tidak berkunyah, tapi tidak terkenal. Abu Hafs, Abu Hasan, itu kan kunyahnya Ali, kunyahnya Umar, ya. عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Imam Ahmad dan lain-lain, dengan sanadnya sampai kepada Allah. Sanadnya itu sampai kepada Allah, ya. Dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Nabi, dari Jibril, dari Allah. Inilah hadis qudsi. Dan hadis qudsi banyak yang dhaif. Periwayatan sampai kepada nabinya itu yang dhaif. Adapun yang sanadnya sampai kepada Nabi
istilahnya hadis marfu. Ada lagi yang sanadnya berhenti sampai Umar, berhenti sampai Abu Hurairah. Seperti la taqrabanna musallana hadha. Siapa yang mampu berkurban tetapi tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat solat kami. Ini hadis sanadnya tidak sampai kepada Nabi, tapi hanya sampai kepada Abu Hurairah. Artinya itu ucapan Abu Hurairah. Ya, disebut hadis mauquf dan seterusnya sampai ke tabi'in. Ini hadis qudsi, sanadnya sampai kepada Allah. Jadi ini firman Allah. Redaksinya itu wahai hambaku, begitu. Kalau sampai kepada Nabi tidak mungkin wahai hambaku, ya, tapi wahai umatku, kan begitu. Tetapi tidak ada di Al-Quran, dan lafadznya tidak mukjizat, bukan mukjizat. Kalau lafadz Al-Quran mukjizat, maka ketika dibacakan di hadapan orang yang sedang sakit, dengan izin Allah bisa sembuh. Dibacakan di hadapan orang yang sedang kesurupan, dengan izin Allah bisa sembuh. Apa namanya? Ruqyah. Tapi khusus orang sakit, orang kesurupan, bukan orang malas sholat. Ini malas sholat di ruqyah, ayo yuk, biar rajin sholat. Ini anak malas belajar, ayo di ruqyah, biar rajin belajar. Kalau begitu nggak ada orang malas dong. Kaum muslimin malas nggak ada, di ruqyah terus. Nggak ada, itu bid'ah, itu batil. Ya, ruqyah itu hanya dibacakan di hadapan orang yang sakit atau kesurupan. Tidak ada orang malas, orang ahli maksiat, ya tentu dia harus berusaha sendiri. Atau di luar manusia, misalnya pohon yang lain sudah berbuah, ini udah 7 tahun nggak berbuah, di ruqyah. Mobil sering mogok, di ruqyah. Ini bid'ah, ini batil. Ya. Nah, itulah ayat Al-Quran bisa dibaca untuk ruqyah. Bagaimana hadis qudsi? Bisakah? Tidak bisa. Tidak bisa. Hadis qudsi walaupun sama-sama firman Allah, tetapi lafadznya bukan mukjizat. Dan redaksinya dari Nabi. Kalau Al-Quran redaksinya betul-betul dari Allah. Nabi mendengarkan dari Jibril pakai pingsan. Kalau ini tidak. Tiba-tiba Allah berikan, entah prosesnya seperti apa, Nabi tahu dan Nabi sabdakan, enggak pakai pingsan. Yeah. Kalau ayat Al-Quran pakai pingsan. Ya ibadi. Diskusi ini diawali dengan kalimat ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sungguh aku haramkan kezaliman itu atas diriku. Lihat, Allah mengharamkan untuk dirinya sendiri. Padahal kalau Allah mau zalim, boleh enggak? Boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Tapi Allah haramkan kezaliman untuk dirinya. Kalau Allah mau zalim, enggak masalah. Dan apapun yang dilakukan oleh Allah tidak zalim, berhak bagi Allah. Ya. Para nabi, para rasul Allah masukkan ke neraka, bisa enggak? Tentu bisa. Ada yang protes? Siapa yang protes? Ya. Tapi Allah sendiri yang haramkan. Seandainya Allah mau, Allah balikkan peraturan itu, terserah Allah. Itu seandainya. Tapi Allah haramkan. Ya. Kalau Allah menghendaki. Oleh karena itu tidak bisa kalimat kecuali jika Allah menghendaki. Itu dijadikan dalil bahwa surga tidak kekal, neraka tidak kekal.
Kalimatnya kan begitu kan? Illa ayyasha Allah. Bahwa surga itu akan terus kekal selama-lamanya, kalian akan hidup di surga selama-lamanya, kalian akan hidup di neraka selama-lamanya yang kafir, kecuali Allah menghendaki lain. Lalu kalimat ini dijadikan kesimpulan bahwa surga neraka tidak kekal. Tentu salah. Tentu salah. Sama dengan salahnya orang mengatakan bisa saja kan Allah masukkan para nabi, para rasul ke neraka. Allah masukkan Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab ke surga, terserah Allah kan. Lalu katakan seperti itu, ya batil. Batil sekali. Karena kalimat seandainya tidak boleh kita pegangi sebagai satu kenyataan. Ya. Seandainya boleh aku perintahkan seseorang sujud kepada sesama manusia, maka akan aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Boleh apa tidak? Tentu tidak boleh kan seandainya. Lau kana syu'mu fa fis salasa. Seandainya ada kesialan, ada yang bikin sial, itu 3. Apa? Istri, rumah, kendaraan. Ya. Apakah istri bisa mendatangkan sial? Rumah, kendaraan bisa mendatangkan sial? Jawabnya, tidak. Kenapa? Ini kan seandainya. Seandainya. Ya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Maka aku jadikan kalian, sesama kalian, haram melakukan kedzaliman. Aku saja haram, gitu. Aku saja haram melakukan kedzaliman, apalagi kalian. Allah sangat benci dengan kedzaliman. Maka orang yang berada di puncak kedzaliman, Allah haramkan surga. Allah bikin dia kekal di neraka selama-lamanya kalau dia berada di puncak kedzaliman. La dzulmun azim. Apa? Syirik. Inna syirka la dzulmun azim. Puncak kedzaliman itu syirik. Luar biasa, tidak ada yang lebih zalim dari syirik. Ada orang nggak salah apa-apa pukul, ada orang nggak salah apa-apa tendang, ada orang nggak salah apa-apa bunuh, bantai, ini zalim. Tapi belum ada apa-apanya. Masih ada harapan surga. Tidak kekal di neraka kalau dia belum syirik. Kedzaliman paling puncak adalah syirik. Bagaimana Allah satu-satunya yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memberikan rizki kepada kita. Seluruh apa yang ada di kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu dari Allah. Tiba-tiba kita meminta kepada selain Allah. Apa enggak istilah kita, apa enggak kurang ajar itu? Apa enggak keterlaluan, kebangetan? Semuanya dari Allah, tiba-tiba kita minta kepada selain Allah. Kita sanjung-sanjung selain Allah. Ini yang paling Allah murkai, syirik itu. La dzulmun adzim. Maka zina, khamr, judi, merampok, makan riba, masih ada harapan ampun. Allah masih mau mengampuni, tapi syirik tidak. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni seseorang yang berbuat syirik. Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik. Ya. Ini puncak kedzaliman. Oleh karena itu jangankan manusia. Kambing yang bertanduk kok mendolimi kambing lain yang tidak bertanduk, maka Allah marah, Allah murka, dan nanti akan dibalas. Nanti pada hari kiamat yang akan dibangkitkan bukan hanya manusia, tapi juga hewan. Wa idzal wuhusyu husyirat. Ketika hewan-hewan buas itu dibangkitkan, nah akan dibalas. Ya. Yang menzolimi akan dibalas oleh yang dizolimi. Setelah saling membalas, Allah matikan semua, Allah rubah mereka semua menjadi tanah, debu.
Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhal. Setiap kalian adalah sesat. Ada perkecualian enggak? Perkecualiannya nanti. Sampai di sini nggak ada perkecualian. Jadi seluruh manusia dari Adam, Idris, Nuh sampai manusia terakhir sesat semua. Ya, sampai kalimat ini, ya ibadi kullukum dhal. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah sesat. Kecuali illa man hadaituhu. Antum jangan membayangkan kecuali yang rajin sholat, kecuali yang rajin tahajud, kecuali yang berbakti kepada ibunya, kecuali yang rajin nolong orang, kecuali yang baik sama tetangga, kecuali salah semua. Yang benar cuma satu, kecuali yang aku beri hidayah. Yang aku beri hidayah. Mau jarang sholat, mau tukang mabuk, mau pelacur, mau pemakan riba, kalau Allah kasih hidayah, dia dapat hidayah. Lalu dia tinggalkan ribanya, lalu ditinggalkan mabuknya, lalu dia sholat. Nah begitu. Nah, di sini kita tidak boleh sombong. Saya sholat dari kecil, saya jamaah puluhan tahun gak pernah putus, saya selalu menjaga sunnah Nabi, saya tinggalkan riba. Apa iya Allah akan sesatkan saya? Ini sombong. Ini sombong. Mungkinkah Allah menyesatkan orang yang sudah dapat hidayah? Rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, jauh dari maksiat. Allah sesatkan, akhirnya sesat. Mungkin apa mustahil? Mungkin. Kalau mustahil, Allah tidak ajarkan doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Allah tidak akan ajarkan doa itu. Allah ajarkan doa itu berarti mungkin. Sama dengan Allah ajarkan Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan uji kami dengan ujian yang kami tidak sanggup memikulnya. Berarti mungkinkah Allah membebani seseorang, menguji seseorang dengan ujian yang orang itu tidak sanggup? Mungkinkah? Mungkin sekali. Kalau nggak mungkin Allah ajarkan doa tadi. Berarti doa sia-sia dong. Ya. Nah, di sini kita tidak boleh merasa aman. Mentang-mentang sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah jauh dari maksiat, lalu kita merasa aman. Hanya orang-orang kafir, hanya orang-orang munafik, hanya orang-orang maksiat justru yang merasa aman. Antum melihat para pelacur, para pezina, para penjudi bahas neraka? Ya? Gimana nih kita? Zina mulu, kalau di neraka gimana ya? Kita sekali zina dosanya berapa ya? Enggak kita dengar itu. Justru yang ahli maksiat itu yang aman. Ditutup hatinya. Apalagi orang-orang kafir itu. Abu Jahal, Abu Lahab, musuh-musuh para nabi, para rasul, takut disiksa di neraka? Tidak. Justru yang takut disiksa di neraka itu siapa? Para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Justru mereka yang takut. Adapun ahli maksiat, kafir, musyrik, nggak ada takut-takutnya. Para pezina, para pemabuk, ketawa-ketawa mereka. Bahkan bahas neraka dengan ketawa-ketawa mereka. Nah, maka tidak pantas kita merasa aman. Sekali lagi, justru yang merasa aman ahli maksiat. Kalau kita bukan ahli maksiat, justru tidak boleh merasa aman. Fastahduni ahdikum. Oleh karena itu, mintalah hidayah, mintalah petunjuk kepadaku, niscaya akan aku berikan hidayah. Jangan minta hidayah kepada ustadz, kiai, tokoh, bahkan Rasulullah SAW. Adakah para sahabat yang minta hidayah kepada Nabi? Ya Rasul, berikan hidayah kepadaku agar aku tidak sesat. Tidak ada. Ini permintaan kufur, permintaan syirik, doa yang haram. Nabi tidak punya hidayah. Hidayah apa? Hidayah apa?
Hidayatut taufiq. Adapun hidayatul bayan, Nabi punya apa tidak? Justru itu milik Nabi. Hidayatul bayan milik Nabi, hidayatul taufik milik Allah. Gimana cara salat yang benar? Itu hidayatul bayan namanya. Gimana cara manasik haji yang benar? Itu hidayatul bayan. Itu ada di Nabi. Lihat Nabi. Apa yang Nabi lakukan benar, apa yang Nabi tidak lakukan salah. Gitu ya. Walaupun dilakukan oleh ribuan manusia, jutaan kaum muslimin melakukan. Ya. Membaca usolli sebelum salat, tapi Nabi nggak pernah melakukan, ya tentu salah. Apa yang tidak pernah Nabi lakukan berarti salah. Kalau itu mengatasnamakan ibadah, ya, itu hidayatul bayan. Hidayatul taufik milik Allah. Yang kafir menjadi beriman, yang malas salat menjadi rajin salat, yang tukang berzina minum khamr sekarang menjadi rajin baca Al-Quran, datang majelis ilmu. Itu karena dapat hidayatut taufiq. Itu Allah yang merubah. Nabi tidak bisa. Kalau Nabi bisa, orang-orang yang beliau kenal akan beriman semua. Orang-orang yang beliau lihat akan beriman semua. Kenyataan tidak. Kita yang jauh waktunya, belum pernah melihat beliau, mendengar suara beliau, bahkan mencium wanginya beliau, tidak pernah. Walillahil hamd. Allah berikan hidayah, kita beriman. Sementara orang-orang yang hampir setiap kali bertemu dengan beliau, bahkan paman beliau, bahkan dekat sekali dengan beliau, malah tidak beriman. Ini luar biasa keuntungan orang-orang yang beriman. Ya. Melihat Nabi setiap hari, bahkan melihat mukjizat Nabi. Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah dan seterusnya, itu kan melihat mukjizat Nabi. Ucapan Nabi, sabda Nabi, tapi tidak beriman. Kenapa? Allah tidak berikan hidayah kepada mereka. Ya ibadi kullukum ja'i'. Wahai hamba-hambaku, kalian semua pasti lapar. Semua manusia lapar. Kecuali illa man ad'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Lihat. Berarti setiap kali kita makan kenyang, itu pasti dari Allah. Imani. Kadang kita lupa, oh ini dari bos nih, oh ini dari perusahaan nih, oh ini dari si fulan nih, oh ini dari tetangga nih. Lupa kita bahwa semuanya dari Allah. Bos, perusahaan, tetangga, atasan itu cuman lantaran saja. Cuman perantara saja. Memang Allah sudah menghendaki hari itu kita makan enak dari si fulan. Allah yang menghendaki. Ya, sesuap demi sesuap itu semuanya dari Allah. Ketika ada suapan yang tidak masuk mulut terjatuh, maka itu pun kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Fastad'imuni ud'imkum. Maka mintalah makan kepadaku. Jangan kepada yang lain. Niscaya akan aku beri makan. Apa ini? Keyakinan. Bukan praktek. Nah, jangan salah paham. Nanti kita akan dapat praktek berikut keyakinan. Ini bukan praktek. Antum mau praktekin? Ya, antum yakini ya bahwa kita disuruh minta makan kepada Allah. Lalu kita praktekkan. Anak kos, hujan-hujan, lapar, males mau keluar, beli makanan, di kos nggak ada makanan. Nah, dia ingat tadi sini. Fastad'imuni ud'imkum. Mintalah makan kepadaku, niscaya akan aku beri makan. Lalu anak kos ini, ya Allah, nasi bungkus ya Allah. Nasi bungkus ya Allah. Ya. Isinya rendang ya Allah. Tiba-tiba gedebuk dari atas. Nasi bungkus rendang. Nah, ini praktek namanya. Jangan. Itu bukan dipraktekkan tapi diyakini.
Adapun prakteknya tetap kita, anak muda tadi, anak kos tadi ambil payung ke warteg, ke warung Padang, beli makanan, makan di situ atau bawa pulang. Gitu ya. Jadi ini keyakinan. Lah setelah kita mendapatkan nasi bungkus sesuai dengan keinginan kita makan dengan kenyang, kita harus yakini ini kehendak Allah. Ini Allah yang kasih. Rizki yang Allah berikan kepada saya hari ini adalah nasi, rendang, kerupuk, begini. Gitu. Kalau Allah kehendaki, kalau kita dapat yang lain, ya itu kehendak Allah. Kita ingin sekali rendang, tapi nggak ada, adanya cuman sayur saja. Itu rizki dari Allah, itu kehendak Allah. Rizki kita memang seperti itu. Dan wajib kita yakin. Maka jangan pernah meyakini kalau saya punya uang, mau makan seenak apapun, jadi. Mau makan apapun bisa, jangan. Selain dosa meyakini seperti itu, dalam praktek sehari-hari, kita jangan membohongi diri kita. Ya, berapa kali kita punya uang dan masuk ke warung, makan, sangat tidak sesuai dengan keinginan kita, selera kita, itulah rezeki. Ya. Siang itu kita ingin sekali makan enak yang begini, enggak dapatnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan itu kan sering. Ini semakin yakin kita bahwa apa yang masuk ke mulut kita, ke perut kita, betul-betul sudah dicatat oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah, sudah dikehendaki oleh Allah dan ciptaan Allah yang 4 itu. Rukun takdir. Harus kita fahami. Ya ibadi kullukum arin. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah telanjang. Dan betul kan? Kita semua telanjang, gak ada yang tidak telanjang. Ketika hadir di muka bumi pertama kali, tidak ada yang berpakaian dari perut ibu kita, semuanya telanjang. Dan sampai hari ini, kita semua telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian. Lihat, pakaian kita yang beli sendiri ke pasar, ke toko, kita cuci sendiri, kita pakai sendiri, kita selika sendiri, kita pakai sendiri, dan kita harus meyakini bahwa Allah yang memberi pakaian itu kepada kita. Padahal kita yang beli sendiri, jahit sendiri, motong sendiri. Ini keyakinan seorang muslim harusnya seperti itu. Maka tidak ada kebaikan yang sampai kepada kita dari makanan, minuman, pakaian dan seterusnya yang bukan dari Allah. Tidak ada. Semuanya dari Allah. Kita sering lupain. Kita puji-puji si fulan, kita besar-besarkan, agung-agungkan si fulan, kita berterima kasih luar biasa kepada si fulan. Kita lupa kepada Allah, padahal si fulan cuman apa tadi? Cuman perantara. Coba antum dikasih hadiah uang jutaan oleh bos, ya. Lalu bos nggak bisa ketemu antum langsung, nitip perantara. Siapa OB misalnya, ya kan? Oh, antum senang sekali. Antum terima kasih sekali sama bos sama masih OB? Tentu sama si bos. Maka bodoh sekali kalau antum terima kasih sama si OB, dicium tangannya, dipeluk-peluk, ya terima kasih ya, bodoh. Orang cuma perantara. Kalau mau terima kasih habis-habisan sama si bos yang ngasih uang hadiah puluhan juta itu. Nah, betapa bodohnya kita. Kita terima kasih habis-habisan kepada si A, si B, si C yang cuman perantara. Sementara yang memberikan itu adalah Allah Rabbul Alamin, kita lupa. Bodoh kita. Ya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya akan aku berikan kepada kalian pakaian. Lihat. Kita beli ke pasar, kita jahit di tukang jahit, tetap kita minta kepada Allah. Ini harus kita praktekkan sabda Nabi bahwa
mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah, walaupun dalam rangka menyambung tali sendal. Perbuatan yang sangat mudah sekali. Anak SD pasti bisa menyambung tali sendal. Sendal yang dipakai oleh Rasul dan para sahabat umumnya pakai tali. Kalau kita kan jepit ya, dijepit. Ini pakai tali. Biar enggak lepas di tali. Talinya ada 2 atau 4 gitu ya. Tali itu kan sering putus. Nah, untuk menyambungnya mudah sekali. Anak kecil pasti bisa. Nah, jangan mentang-mentang mudah, lalu kita tidak berdoa, lalu kita tidak meminta. Walaupun mudah sekali, kita harus berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah aku menyambung tali sendal ini. Ya Allah, mudahkanlah aku dalam berdagang ini. Ya Allah, lancarkan aku dalam perjalanan ini. Ya Allah, mudah-mudahan dapat banyak nih, mau metik buah misalnya. Ya Allah, terus. Tidak ada yang kita tidak berdoa, walaupun sepele sekali. Walaupun itu sudah puluhan tahun kita lakukan dan mudah sekali bagi kita. Tetap kita harus memohon berdoa untuk menunjukkan betapa lemahnya kita.